Apa yang lu cari dari dunia kerja? Ini adalah pertanyaan yang sering banget gue tanyakan kepada teman-teman gue yang bekerja di perusahaan ketika lagi ngobrol atau diskusi. Karena gue penasaran apa yang memotivasi mereka itu untuk bekerja di perusahaan. Apa yang mereka harapkan dari perusahaan. Dan menariknya, ketika gue menanyakan pertanyaan itu, jawabannya bisa dibilang meragam. Dan itu akan gue rangkum di episode kali ini, di mana meskipun jawabannya itu beragam, gue mendapatkan beberapa jawaban yang bisa dibilang serupa dan bisa dikatakan cukup umum dijawab oleh orang-orang yang bekerja di perusahaan. Jadi apa yang mereka cari dari dunia kerja? Yang pertama, gaji yang besar. Karena tentunya kita itu kerja di perusahaan itu harus dibayar kan. Cuma memang bayaran kita itu dalam bentuk gaji nominalnya berbeda-beda setiap orang. Bisa saja gaji kita itu lebih kecil daripada teman kerja kita, bisa juga lebih besar. Dan biasanya nominal gaji ini dirahasiakan. Jadi kita cuma tahu besaran nominal gaji kita aja. Tapi pertanyaannya muncul, apakah nominal gaji yang kita terima itu cukup untuk kita? Cukupnya bukan dari segi kebutuhan ya, tapi lebih kepada cukup secara keinginan. Karena dengan nominal gaji yang cukup besar, kita itu bisa memenuhi keinginan kita, bisa memenuhi lifestyle. Dan kalau punya masalah keuangan, setidaknya bisa meringankan masalah tersebut. Dan caranya agar kita bisa mendapatkan gaji dengan nominal besar itu, yang paling umum adalah dengan berpindah kerja, berpindah perusahaan. Karena kalau bertumpu kepada kenaikan gaji per tahun itu, biasanya nominalnya di angka 5% aja. Sedangkan kalau kita pindah kerja, itu naiknya bisa sekitar 20-30%. Jadi jangan heran ya kalau seandainya kalian ketemu orang yang nominal gajinya itu gede, tapi pas kalian ngecek CV-nya, kalian ngelihat, oh nih orang udah sering pindah ke beberapa perusahaan dalam kurun waktu dekat. Misalnya dalam setahun itu 2 kali pindah kerja. Artinya kan di satu perusahaan itu 6 bulan aja. Salah satu kemungkinannya ya karena dia itu ingin mendapatkan gaji yang lebih besar daripada tempat dia bekerja saat itu. Lalu, hal kedua yang dicari dari dunia kerja adalah skill dan juga pengalaman. Biasanya skill dan pengalaman ini dicari sama angkatan fresh graduate. Karena dengan punya pengalaman kerja itu, kita bisa memenuhi banyak requirement di lowongan pekerjaan sekarang yang butuh pengalaman kerja. Tapi ternyata, nggak cuma fresh graduate yang butuh skill dan pengalaman baru. Banyak juga kok orang-orang yang berpengalaman itu masih mencari skill baru dan juga pengalaman baru di tempat lain. Biasanya orang-orang seperti ini itu tipe yang suka banget dengan self-development atau personal development. Menariknya ya, dengan punya skill baru dan pengalaman baru ini, dari pengalaman gua dan juga cerita orang-orang itu, dapat memungkinkan orang untuk bergeser posisi pekerjaan. Dengan konteksnya di sini masih di sekitar bidang yang dia tekuni. Bentuknya itu bisa promosi, bisa juga ganti job desk. Misalnya, lu itu seorang yang bekerja di industri IT sebagai seorang programmer. Selama bekerja, lu itu belajar menganalisa bisnis proses dan belajar bekerja sama dalam sebuah tim yang baru. Dimana notabene-nya lu itu dulu seorang yang bekerja sendiri. Dan selama berjalan ternyata lu itu punya potensi. Dimana lu itu ternyata jago menganalisa bisnis proses dan lu bisa berkomunikasi dengan tim, bekerja sama dengan baik. Kalau lu dapat promosi, lu itu bisa menjadi seorang manajer yang memanage tim lu. Tapi yang cukup nyata dan sering gue denger itu adalah orang-orang itu berpindah kerja ke perusahaan lain tapi job desk-nya berbeda. Di perusahaan A lu itu seorang programmer, tapi karena lu udah pernah menganalisa bisnis proses, di perusahaan B lu melamar sebagai sistem analis. Jadi bisa dibilang masih seputaran IT, tapi job desk-nya aja yang beda. Lalu hal ketiga yang dicari dari dunia kerja adalah networking atau koneksi. Ini jelas ya, kalau lu bekerja di sebuah perusahaan, lu itu kan berkomunikasi dengan tim lu. Lu menjalin sebuah relasi kolega kerja. Membangun sebuah trust berdasarkan skill dan juga expertise lu. Tapi, ketika lu berpindah perusahaan, nggak semata-mata hubungan lu dengan kolega kerja lu yang lama di perusahaan lama itu putus. Lu bisa menjalin hubungan baik dengan mereka meskipun lu udah kerja di perusahaan yang lain. Gue pernah bahas juga tentang seberapa pentingnya networking itu, dimana kalau kita punya network atau relasi dengan orang lain, kita bisa mendapatkan benefit dari relasi itu. Kita bisa mendapatkan opportunity baru, kita bisa dipertemukan dengan relasi miliknya yang lain, dan kalau lu masih satu perusahaan dengan network lu
lu bisa mendapatkan kesempatan promosi. Intinya networking ini akan memberikan benefit lu di masa depan nanti, cuma lu nggak tahu kapan. Tapi intinya dengan memperluas network yang lu miliki, opportunity yang lu miliki itu akan semakin besar. Dari segi kasus bisa dilihat banyak juga tuh startup founder yang sukses itu, co-foundernya adalah kolega kerja dia di perusahaan dia yang lama. Tokopedia aja itu investornya bos dia di perusahaan dia yang lama. Ada juga yang bikin bisnis co-foundernya itu adalah teman dari teman kantornya dia, dimana diperkenalkan dalam sebuah acara gitu. Dan menariknya lagi nih, networking itu bukan cuma relasi dengan teman kantor aja, tapi juga bisa relasi dengan klien. Orang yang kita berikan jasa atau servis kita, dan mereka itu melihat kita itu punya potensi, servisnya dan juga output kita itu bisa dikatakan menurut mereka baik, sehingga mereka mengajak untuk kolaborasi. Lalu hal keempat yang dicari dari dunia kerja adalah safety atau keamanan. Kalau kita bicara soal safety atau keamanan pribadi ya, itu nggak cuma sekedar gaji. Karena gaji yang besar itu belum tentu menjamin keamanan elu. Biasanya yang menjamin keamanan dan stabilitas pribadi kita dari dunia kerja itu adalah benefit yang ditawarkan oleh perusahaan. Misalnya insurance atau asuransi. Seperti yang kita tahu bahwa biaya kesehatan itu makin lama makin mahal. Dan gaji yang besar itu yang kita tabung belum tentu bisa memenuhi biaya kesehatan itu kalau kita sakit. Makanya perusahaan yang menawarkan benefit seperti asuransi ini memberikan keamanan bagi karyawannya. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang menawarkan insuransi ini ada dua jenis sih. Yang menawarkan insurance atau keamanan kepada karyawannya aja. Ada juga yang menawarkan keamanan kepada karyawan dan juga keluarganya. Dengan begitu, dari masalah biaya kesehatan itu udah di cover asuransi sehingga tidak menyentuh gaji milik si karyawan. Ya kalau menyentuh paling cover sebagian lah, nggak sepenuhnya. Sebenarnya kalau kita bicara soal safety atau keamanan atau stabilitas dari karyawan, pastinya ujung-ujungnya itu ke arah finansial atau keuangan. Tapi bentuknya itu udah bukan uang cash, melainkan bentuk-bentuk lain. Dimana bentuknya itu sebagai penjamin elu sehingga lu itu bisa bekerja maksimal nantinya. Contoh lainnya selain insurance tadi ada juga akses pemilikan rumah, dimana nanti perusahaan itu ngebantu kita untuk bisa beli rumah dengan berbagai kemudahan. Misalnya pembayaran KPR-nya itu langsung dipotong dari gaji kita, sehingga minim kemungkinannya kita itu untuk telat bayar KPR. Selain itu ada juga keringanan bunga KPR bagi karyawan. Sehingga kalau dihitung-hitung itu biaya cicilan kita bisa lebih murah daripada orang yang bekerja di luar perusahaan tempat kita bekerja, yang memang kalau menawarkan keringanan KPR itu ya. Kemudian ada juga benefit berupa saham perusahaan. Nah ini yang bisa dibilang lagi hangat-hangat nih. Dimana kayak kemarin kasusnya di Goto ketika IPO itu driver Gojek dapat saham. Sebenarnya dibilang safety enggak sih kalau dilihat nominal sahamnya itu kecil. Tapi itu salah satu benefit yang bisa dikatakan menjadi dana darurat ketika memang lagi dibutuhin bisa ditarik. Ada juga benefit lain kayak uang transport, uang komunikasi. Dimana bisa dibilang uang transport itu apalagi untuk kantor yang WFO lumayan gede sekarang. Belum lagi nanti kalau seandainya ERP jalan. Uang transport itu jadinya sangat membantu sih meringankan kita. Intinya ya kalau lu tipe orang yang mencari keamanan dari dunia kerja, biasanya yang lu lihat itu adalah benefit yang diberikan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Dan rata-rata yang menawarkan benefit-benefit seperti itu ya perusahaan korporat sih. Tapi nggak menutup kemungkinan ya perusahaan startup memberikan benefit yang gede juga seperti itu. Jadi itulah beberapa hal yang biasanya dicari oleh orang-orang atau pekerja dari dunia kerja atau perusahaan tempat mereka bekerja. Kalau kalian sebagai pekerja kantoran, apa yang kalian cari dari dunia kerja? Apakah uang? Apakah network? Apakah skill dan pengalaman? Atau mungkin kalian mencari keamanan? Ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Balik lagi ke motivasi dan prioritas kita masing-masing. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di situ akan ada informasi-informasi menarik seperti update dari Opsiana Podcast dan konten-konten menarik lainnya yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman.
Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.